Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yondrana Presta. Aku dari program studi teknologi Rekas Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini aku dari angkatan 2024 akan menjelaskan materi mengenai reverse forward dan pompa air. Mungkin langsung aja. Ini perkenalan dari aku. Kemudian langsung masuk ke fungsi rangkaian reverse forward. Jadi fungsi utama dari rangkaian ini adalah mengontrol arah putaran motor 3 fasa. Jadi yang pertama mengubah arah putaran, memungkinkan motor listrik 3 fasa untuk berputar kedua arah, yaitu eh, kalau misalnya di bahasa Inggris itu namanya clockwise dan counterclockwise, atau arah maju forward dan arah mundur reverse. Yang kedua, kontrol selektif dan aman, yaitu mengendalikan kedua arah putaran tersebut secara terpisah dan aman melalui sistem interlock atau pengunci untuk memastikan bahwa kedua kontaktor forward dan reverse tidak dapat aktif secara bersamaan sehingga mencegah korsleting antar fase dan eh, antar fase pada rangkaian daya. Prinsip kerjanya yaitu arah putaran motor 3 fasa ditentukan oleh urutan fase yang masuk motor. Untuk membalik arah putaran, rangkaian ini bekerja dengan cara membalik urutan 2 fasa dari 3 fasa, misalnya fasa R, S, T, yang menuju ke motor. Jika untuk putaran forward urutannya RST, maka untuk reverse urutannya diubah menjadi RTS. Fasa S ditukar dengan T. Untuk lebih jelasnya mungkin bakal aku jelasin lagi waktu kita menerapkan simulasi. Nah, pada power circuit atau rangkaian daya, itu bagian yang dilewati oleh arus listrik bertegangan tinggi. Terdapat 2 kontaktor magnet. Misal, nanti bakal aku jelasin juga kayak komponen-komponennya, terus ada motor 3 fasa, ada torque, dan MCB. Cara kerjanya itu forward, kontaktor K1 bekerja, kontaktornya menyambungkan fasa dengan urutan normal ke motor, sehingga motor berputar forward atau maju. Untuk reverse, kontaktor K2 bekerja. Kontaktor ini menyambungkan fasa ke motor dengan membalik urutan 2 fasa dari urutan normal, sehingga motor berputar mundur. Untuk lebih jelasnya nanti juga aku bakal jelasin waktu simulasi agar lebih gampang juga menjelaskannya sehingga dipaham dengan kita menerapkannya secara langsung. Rangkaian kontrol yang ini dimana itu bagian yang dilewati oleh arus listrik bertegangan rendah yang berfungsi untuk mengaktifkan dan mematikan kontaktor serta memberikan proteksi dan penguji. Ini adalah rangkaian yang kita kontrol. Jadi rangkaian daya adalah untuk menyuplai sumber tegangan. Rangkaian kontrolnya kita gunakan untuk mengontrol rangkaiannya. Komponen utamanya adalah pengaman atau MCB 1 fasa. Kemudian kontaktor, tombol tekan atau push button, kontak tensitor. Cara kerjanya, pengaktifan forward. Tekan tombol on, coil kontaktor K1 mendapat tegangan dan bekerja. Kontaktor K1 kemudian mengunci diri atau holding sirkuit dan motor berputar forward. Untuk reverse, tekan tombol on R, coil kontaktor K2 mendapat tegangan dan bekerja. Kontaktor K2 mengunci diri dan motor berputar reverse. Untuk yang ketiga, interlock atau pengunci dalam rangkaian kontrol kontak NC atau normally closed dari K1 itu disisipkan di jalur coil K2 dan kontak NC dari K2 disisipkan di jalur coil K1. Fungsi ini disebut interlock listrik. Jika K1 bekerja, kontak NC di jalur K2 akan terbuka sehingga mustahil K2 bekerja dan sebaliknya. Ini mencegah short circuit di rangkaian daya. Mematikan motor, tekan tombol off, tegangan ke koil K1 atau K2 terputus, motor berhenti. Terjadi overload, kontak tensitor terbuka, memutus tegangan ke koil K1 atau K2, motor berhenti, dan melindungi motor dari kerusakan. Kemudian kita masuk ke pompa air otomatis. Penjelasan sistem kontrol pompa air otomatis itu berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan pompa air secara otomatis berdasarkan kondisi yang telah ditentukan, seperti level air atau tekanan pada instalasi pipa. Ada 2 jenis sistem otomatis. Yang pertama ada kontrol berdasarkan level air. Sistem ini digunakan untuk menjaga level air dalam tangki agar tidak kosong. Cara kerjanya air turun atau pompa on. Nah, ketika air dalam tangki digunakan dan levelnya turun melewati batas pelampung bawah akan menutup kontak. Kemudian mengalirkan arus kontrol ke coil kontaktor sehingga kontaktor bekerja dan menyalakan pompa. Jika air penuh,
maka pompa off. Pompa terus mengisi tangki. Nah, ketika level air mencapai batas atas, pelampung atas akan membuka kontak, memutus arus kontrol koil kontaktor sehingga kontaktor mati dan mematikan pompa. Siklus akan berulang secara otomatis. Kontrol berdasarkan tekanan. Ini umumnya digunakan pada pompa air rumah tangga yang langsung terhubung ke instalasi pipa untuk mempertahankan tekanan tertentu. Untuk cara kerjanya, ketika tekanan turun maka pompa on. Ketika keran air dibuka, tekanan di dalam pipa dan tangki tekanan turun. Saat tekanan turun melewati batas minimum, saklar tekanan akan menutup dan menyalakan pompa. Nah, ketika tekanan mencapai batas, maka pompa off. Pompa bekerja dan tekanan air meningkat. Ketika tekanan mencapai batas maksimum, saklar tekanan akan membuka dan mematikan pompa. Ketiga, jika keran ditutup, tekanan akan dipertahankan oleh tangki tekanan, dan pompa tidak akan menyala sampai tekanan turun lagi karena keran dibuka. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke simulasi. Oke, di sini kita langsung masuk ke aplikasi, ke software simulasinya yaitu KT-Simu. Saya menggunakan di sini KT-Simu. Oke, langsung aja. Yang pertama kita kan eh, menerapkan simulasi terhadap rangkaian reverse dan forward simulasinya. Saya akan menerapkan apa yang telah saya jelaskan tadi. Sebentar kita geser. Kemudian kita pilih MCB 3 fase. Dan kontaktor. Nah, di sini ada tor eh, atau emergency. Kemudian di sini kita menambahkan motor 3 fase. Ya langsung kita sambung aja.
Oke, ini karena nggak cukup, jadi kita panjangin dulu. Kita beri space dulu buat ininya, wiring. Oke, kita lanjut wiring aja. Oke. Oke, kita lanjut ke rangkaian kontrolnya. Ini untuk rangkaian daya. Oh, ini belum tersambung. Oke, kalau udah seperti ini, lanjut ke rangkaian yang kontrol. Oke. Ntar karena ini terdapat sedikit kesalahan teknis. Oke. Coba ini dulu. Dia kita wiring dulu. Kita sambung yang ini. Oke. Kita wiring lagi. Oke. Ntar kita wiring dulu.
Oke. Itu percaya jadi ya. Cara agen grup. Nama tempatnya agak agak sulit juga jadi. Eh, oke, lanjut lagi. Ini kita udah sampai ke bagian kontrol. Oke. Oke, kemudian kita wiring untuk kita yang netral.
Oke, sekarang kita masuk ke penampilan. Mungkin lebih tiga. Kalau wait ini clockwise, counter clockwise. Di sini udah aktor. Di sini udah benar. Mana yang punya motor udah pasti juga. MCB satu. Ini adalah emergency. Motor. Kemudian ini buat stop. Buat start. Forward. Sorry. Kemudian ini kita beri nama. Oke. Ini benar cewek. Kena refreshnya cukup, kita ref aja. Nah, ini cewek mereka satu. Sebentar. Sorry. Cewek. Oke. Kita cek lagi untuk wiring udah semua. Oke, kita coba start. Kita nyalakan MCB. Kemudian kita klik forward. Oke, kita coba ulangi. Jadi yang pertama kita klik run dulu. MCB. Kemudian forward. Oh, ada kesalahan di wiringnya. Kita kasih itu hijau itu yang punya. Kemudian sorry. Wait. Maaf teman-teman, karena di sini juga agak susah gitu buat ininya atau wiringnya, karena ya dari konfigurasinya memang agak susah. Oke, kita coba lagi. Oke. Hmm. Sebentar. Ini terdapat kesalahan ya di wiringnya. Coba ini kita cek ulang lagi ya. Ini aku takut wiringnya ada kesalahan. Tolong dari awal aja wiringnya.
Oke, kita coba ulang lagi. Baik. Coba yang kuning. Yang hijau. Oke, ini kita gunakan. Oke, teman-teman. Aku coba izin perbaiki dulu. Baik, teman-teman. Aku lanjutkan lagi buat simulasinya. Sebenarnya buat rangkaian udah benar yang saya contohkan, saya simulasikan. Namun tadi terdapat kesalahan di wiring. Sebenarnya wiringnya bukan salah ya, cuma kayak sebenarnya udah nyambung, cuman di software tuh kayak mungkin semacam bug atau emang ya softwarenya yang terlalu sensitif ya. Jadi kayak udah nyambung, sebenarnya udah nyambung, cuman di software tuh nggak kebaca nyambung gitu. Jadi aku harus wiring ulang satu-satu semuanya tadi. Dan akhirnya kita coba lihat ya. MCB kita nyalain dan kita klik forward, maka motor akan bekerja maju atau clockwise atau secara jarum jam. Kemudian kita klik reverse. Nah, eh, yang perlu diperhatikan juga bahwa ketika kita ulang ini stop, kan dari forte ya. Nah, ketika kita mau ganti ke reverse itu terdapat sedikit delay atau sedikit jeda yang dimana yang udah sesuai teori tadi. Nah, aku jelasin bahwa eh, terdapat apa ya, timer lah, ada timernya gitu untuk memberikan jeda sehingga tidak terjadi korsleting atau konsleting itu. Jadi motor tetap aman, tidak terjadi kerusakan. Oke, kita coba ulangi lagi sekali lagi. Kita forward, kita reverse, terjadi sebuah delay, kemudian motor bekerja mundur atau counter clockwise. Oke, mungkin untuk reverse forward kita cukupkan, kita lanjut ke rangkaian pompa air otomatis. Oke teman-teman, di sini kita langsung lanjut aja buat lanjut ke rangkaian pompa air otomatis ya. Oke. Oke. Oke, buat yang kali ini kita wiringnya harus benar-benar hati-hati karena takutnya kejadian kayak tadi.
Udah wiring sebenarnya udah benar, cuman nggak kebaca gitu, kayaknya nggak nyambung di software. Oke, buat rangkaian daya ya. Lanjut ke rangkaian kontrol. Oke, kita lanjut wiring dulu. Oke, kita sambungkan netral. Nih, cek wiring dulu. Di sini perlu kita cek wiring-wiringnya dulu. Oke, sebelum itu kita beri nama dulu ya.
Oke teman-teman, buat rangkaiannya udah selesai kita seperti ini. Kita coba langsung masukkan aja CB kita duluin. Kita klik start. Di sini kondisi pompa tidak berjalan ya. Jadi kondisi awal adalah nol alias pompa tidak berjalan, tidak bekerja. Namun ketika sensor membaca bahwa air eh, tangki air level di bawah level atas yaitu kita mencet, maka pompa akan berjalan. Namun ketika sensor membaca bahwa tangki sudah full, maka rangkaian akan mati dan motor akan mati. Coba ulang lagi, air menyala, pompa nyala. Kalau ketika full, pompa mati. Oke, mungkin buat penjelasannya dan simulasinya cukup sekian. Mohon maaf untuk tadi yang reverse forward terdapat kesalahan, yaitu kesalahan kedua wiring, sehingga memperpanjang durasi video ini. Dan penjelasan saya juga mohon maaf, misal ada yang kurang jelas atau perkataan saya yang kurang tepat atau penjelasan saya juga yang mungkin kurang pas dan kurang tepat, mohon dikoreksi, mohon bantuannya. Karena di sini saya juga masih belajar juga. Ya, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.